Kita merenungkan sabda Tuhan dari Ibrani pasal 10, teristimewa ayat 18. Bunyinya demikian. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Saudara, minggu ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama dengan minggu lalu, persembahan kepada Allah bagian yang kedua. Minggu lalu kita merenungkan bahwa persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Allah adalah hidup kita seutuhnya. Hidup kita secara total kita beri kepada Allah, maka yang lain pun tidak mungkin tidak mengikuti. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih spesifik lagi masuk pada persembahan dalam konteks ibadah dan persembahan-persembahan yang ada dalam gereja. Tentu landasan dari semua ini minggu lalu kita sudah berikan. Kita membangun persembahan ini berdasarkan firman Tuhan minggu lalu bahwa hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan karena Tuhan telah mempersembahkan dirinya kepada kita demi pengampunan dosa, demi keselamatan kita, demi persekutuan kita dengan Allah. Lalu di dalam praktek pelaksanaannya, khususnya di dalam bergereja, ada persembahan-persembahan yang kita beri kepada Allah. Saudara, persembahan yang hari ini kita lakukan bukan uju-uju ada di zaman kita. Sudah ada jauh sebelumnya. Bahkan persembahan-persembahan yang menjadi praktek gereja hari ini, dia punya konsep dan dasar yang sangat melekat dengan firman Tuhan mulai dari perjanjian lama, lalu dilanjutkan dengan perjanjian baru, dan demikian juga dalam perjalanan gereja sampai hari ini. Dan saya kira ini akan terus dilakukan sampai Tuhan datang kedua kali. Itu adalah bagian dan ciri khas dari orang Kristen di dalam menghidupi dan merefleksikan iman yang Tuhan beri kepadanya. Itu sudah jelas. Lalu sekarang kita coba memperhatikan apa sih persembahan itu? Lalu dari mana asalnya? Firman Tuhan bicara kepada kita, persembahan itu adalah pemberian yang terbaik. Singkatnya demikian. Ketika kita memberi sesuatu sebagai persembahan kepada Allah, perhatikan pikiran kita, hati kita. Ini adalah pemberian yang terbaik kita beri kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sudah bicara tentang pemberian yang terbaik, ada terbaiknya, bukan yang sisa, bukan yang terbelakang, maka konsepnya jelas. Kita tidak bisa menomorduakan Tuhan dan tidak bisa menganggap sepele akan persembahan ini. Karena persembahan ini sebenarnya diperintahkan oleh Tuhan kepada kita, tetapi juga Tuhan memberi petunjuk dan Tuhan memberi pelaksanaan pertama dari persembahan itu. Jadi Tuhan tidak hanya bilang lakukan, tetapi Tuhan tunjukkan bahwa Dia melakukan itu pertama. Nah, saudara, mari kita melihat secara urutan dari perjanjian lama, bahkan dalam konteks penciptaan, ya, secara urutan kita akan perhatikan mulai dari penciptaan yang diceritakan di dalam Kejadian. Saudara, Kejadian pasal 3 ayat 21 mengatakan kepada kita bahwa Allah membunuh satu ekor binatang untuk mengenakan pakaian kepada manusia supaya manusia tidak menjadi telanjang dan tidak malu di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia. Saya tidak menjelaskan ini dari perspektif yang lain, tapi kita coba memahami ini dari perspektif persembahan. Tindakan ini menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Allah kelak akan memberikan persembahan yang dilambangkan dengan tindakan yang pertama itu, yaitu membunuh satu ekor binatang untuk pakaian bagi manusia.
Ini adalah persembahan yang Tuhan beri kepada manusia. Padahal manusia sudah berdosa. Harusnya hukuman menanti mereka. Mereka harus dibinasakan karena telah melawan Tuhan. Mereka telah memberontak kepada Tuhan. Tetapi apa yang kita baca? Ternyata Tuhan mempersembahkan seekor binatang untuk memberikan pakaian supaya manusia tidak telanjang, supaya manusia tidak lagi menjadi malu. Saudara, itu ada makna teologisnya, tetapi bukan itu yang menjadi tujuan kita untuk menyinggung Kejadian 3 ayat 21. Kita melihat di situ tindakan Allah di dalam konteks persembahan ini. Kemudian saudara bisa perhatikan, pertama dikatakan di dalam Kejadian pasal 4 tentang Kain dan Habel, yang mana Kain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Tidak mungkin Kain dan Habel memberikan persembahan tanpa mereka melihat orang tuanya. Maka kita bisa menyimpulkan, semenjak manusia berdosa dan kemudian ditebus oleh Tuhan, mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan dan itu terus dilakukan. Adam dan Hawa mempersembahkan juga persembahan kepada Allah walaupun tidak tertulis. Karena nanti implikasinya Kain dan Habel mempersembahkan korban persembahan kepada Allah. Maka ada teladan yang mereka lihat dari orang tua. Sehingga Kain dan Habel boleh mempersembahkan persembahan. Selanjutnya saudara, di dalam perjalanan kehidupan berbangsa, bangsa Israel diberi perintah oleh Tuhan untuk memberikan persembahan. Memang Kain dan Habel, Adam dan Hawa melakukan persembahan sebelumnya, tidak ada perintah tertulis. Tetapi berdasarkan pengalaman mereka dengan Tuhan, kemudian ini terus dilakukan dan pada akhirnya semua itu secara lebih jelas lagi dituliskan sebagai perintah tertulis istimewa ketika bangsa Israel dipilih, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sarana berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di situ Tuhan memberikan perintah supaya mereka mempersembahkan kepada Tuhan berbagai persembahan yang diminta oleh Tuhan sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Misalkan nih, kita belajar dan membaca dari Keluaran pasal 25. Di sana diminta oleh Tuhan persembahan dari umat Tuhan untuk nantinya persembahan itu dipakai untuk pembangunan kemah suci, tabernakel. Tuhan minta dan Tuhan perintahkan itu kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel supaya mereka memberikan persembahan. Dalam penjelasan lanjutannya sesuai yang tertulis pula, ternyata itu adalah persembahan yang khusus. Selain itu masih ada persembahan-persembahan yang lain. Ada persembahan penghapus dosa, persembahan korban bakaran, penebus salah, korban keselamatan, persembahan syukur, persembahan sajian, dan banyak lagi persembahan yang lain yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara bayangkan, begitu banyak persembahan yang diminta oleh Tuhan kepada bangsa Israel karena mereka menjadi role model untuk bagaimana bangsa-bangsa lain boleh belajar bagaimana harus menghormati menyembah Tuhan. Dan dalam penyembahan itu tentu tidak lepas dari persembahan-persembahan. Memang di dalam persembahan-persembahan itu ada dimensi dan makna-makna tertentu. Katakanlah ketika mereka mempersembahkan korban penghapus salah, maka otomatis ada orang bersalah, maka dia memberikan persembahan. Tetapi persembahan-persembahan itu yang kita mau tarik benang merahnya sudah dilaksanakan di dalam perjanjian lama. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, persembahan-persembahan ini tidak stagnan waktu hanya pada zaman Israel ketika mereka dibawa dari Mesir menuju Kanaan. Ini terus menjadi bagian dari kewajiban mereka di dalam menyembah dan memuliakan Tuhan.
Lah, sekarang kita masuk di dalam zaman Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan menyaksikan kepada kita bahwa di zaman Tuhan pun persembahan itu terus disampaikan, terus diberikan kepada Allah. Tidak berhenti. Walaupun sebenarnya mereka sebelum zaman Tuhan Yesus dibuang ke Babel, kemudian bertahun-tahun, beratus-ratus tahun tidak ada bait suci, tetapi pada zaman Tuhan Yesus ketika ada bait suci, mereka kembali memberikan persembahan. Bahkan sebenarnya dalam pembuangan pun ketika beribadah mereka juga memberikan persembahan di sinagog, di tempat-tempat ibadah. Ini terjaga. Bahkan sampai di zaman Tuhan Yesus juga demikian. Dan persembahan itu di zaman Tuhan Yesus berupa hewan dan juga berupa uang. Nah, saudara, kita bisa buktikan selain persembahan yang seperti itu, juga di dalam pelayanan Tuhan Yesus ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh orang lain dalam pelayanan itu. Firman Tuhan mencatat, Yudas adalah bendahara atau pemegang kas dari pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Dan Injil Yohanes menjelaskan itu kepada kita. Walaupun dalam artian negatif, dikatakan Yudas ini sering mencuri uang kas bendahara. Uang kas dalam pelayanan itu. Tetapi dari situ kita belajar bahwa ada persembahan yang diberikan sampai pada zaman Tuhan Yesus. Bahkan dalam pelayanan Tuhan Yesus, ada yang mensupport, ada yang memberikan persembahan demi kelangsungan kemuliaan Tuhan dan kerajaan Allah disebarluaskan. Nah, saudara, sampai di situ kita paham bahwa persembahan seperti yang kita lakukan hari ini hanya saja teknisnya tidak seperti yang waktu itu. Mata uangnya pun tidak sama. Waktu itu mata uang Romawi, mata uang Yunani, mata uang Ibrani yang dipakai. Hari ini mata uang rupiah dalam konteks kita di Indonesia. Tetapi hakikat, esensi dari persembahan yang sudah dilakukan dari perjanjian lama, perjanjian baru, sampai hari ini kita tetap lakukan. Caranya berbeda, tetapi persembahan bagian dari esensi dari pelayanan dan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, saudara, persembahan-persembahan tadi tidak sama lagi dengan hari ini. Dalam konteks persembahan yang disampaikan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Misalkan penghapus dosa, penebus salah, korban bakaran, korban pendamaian. Persembahan-persembahan ini dijelaskan oleh firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini, bahwa semua itu ternyata hanyalah bayangan dari Dia yang akan datang. Mereka memberi persembahan, tetapi itu semua tidak bisa menghapus dosa mereka di hadapan Tuhan. Justru persembahan itu mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka yang banyak di hadapan Tuhan, dan membawa mereka kepada kesadaran dan pengampunan yang Tuhan siapkan melalui anaknya yang akan datang kelak. Kita belajar dari sana bahwa pengorbanan dan persembahan-persembahan yang diberikan ternyata tidak diterima oleh Tuhan sebagai korban yang betul-betul membuat mereka dihapus dosanya. Tetapi kemudian Tuhan memberikan anaknya sebagai persembahan yang terbaik untuk kita manusia ini, supaya di dalamnya ada pengampunan dan ada keselamatan oleh karena pertolongan Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, dari sini jelas kepada kita. Sekali lagi Tuhan menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa Allah secara klimaks memberikan anaknya yang satu-satu itu untuk persembahan yang terbaik untuk manusia yang hina ini, untuk manusia yang penuh dengan dosa ini.
Lalu ketika Tuhan Yesus melakukan semua pelayanan penggenapan dari persembahan-persembahan dalam perjanjian lama itu, dia juga memberikan yang terbaik. Tidak setengah hati, tidak asal-asalan, tidak dengan paksaan. Dia memberikan secara total tubuh dan jiwanya. Bahkan dia persembahkan itu sampai di kayu salib. Ini adalah persembahan yang terbaik yang kita boleh pelajari dari Allah kita. Bapa memberikan persembahan terbaik kepada manusia yang hina. Lalu Kristus memberikan persembahan kepada Allah untuk saya dan saudara, untuk kita manusia yang hina dan berdosa ini. Tidak ada yang main-main. Semua all out. Semua yang terbaik. Bapa beri yang terbaik, anak beri yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, kita manusia beri apa kepada Tuhan? Beri apa kita kepada Tuhan? Sebagai respon dari pemberian yang terbaik dari Allah dan pemberian dari Kristus yang terbaik demi saya dan saudara. Apa yang kita beri? Nah, dari pertanyaan ini kita kembali kepada tema kita, persembahan kepada Allah. Lalu persembahan yang secara spesifik hari ini kita belajar dan kita renungkan berkenaan dengan persembahan yang kita sering lakukan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita melihat Tuhan melakukan itu kepada kita, dan tetap di sisi yang lain tidak menghilangkan praktek memberikan persembahan-persembahan secara finansial itu. Nah, kita belajar setelahnya, apakah itu hilang? Ternyata saudara, setelah Tuhan naik ke surga dan jemaat mula-mula hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan, sebagai umat yang kudus di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat dan di hadapan manusia, ternyata mereka juga tetap memberikan persembahan-persembahan itu. Dan saudara perhatikan, Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 menjelaskan kepada kita bahwa persembahan yang jemaat mula-mula berikan itu bukan persembahan yang kaleng-kaleng. Kita baca di sana dikatakan semua harta milik mereka jual lalu bawa itu sebagai persembahan di hadapan rasul-rasul Tuhan. Kepunyaan sesama adalah kepunyaan bersama. Apa yang saya punya itu juga dimiliki oleh sesama seiman. Milikku adalah milikmu, milikmu adalah milikku. Itu begitu intim, begitu tinggi nilai dari bagaimana mempraktekkan persembahan di zaman gereja mula-mula atau pada saat jemaat mula-mula setelah Tuhan naik ke surga. Dikatakan kepada kita, mereka tidak berkekurangan dan tidak ada yang berkelimpahan. Dari situ kita bisa paham bahwa yang tadi yang kaya membagikan miliknya kepada yang miskin. Kemudian yang miskin menjadi kecukupan. Mereka selalu berkumpul dan makan bersama. Mereka bahkan bertekun di dalam pengajaran-pengajaran dan dalam persekutuan seperti yang kita lakukan hari ini. Mereka menjaga itu. Saudara bisa membayangkan jemaat mula-mula bahkan melebihi apa yang dituntut, yang diperintahkan oleh Allah mengenai persembahan. Nah saudara, hari ini Tuhan tidak minta segala sesuatu yang kita punya, tidak. Tetapi setidaknya kita berjalan sesuai dengan perintah Tuhan. Jemaat mula-mula melewati standar yang diminta. Tetapi setidaknya saya dan saudara mempunyai standar yang Tuhan beri dan kita lakukan
standar yang Tuhan beri kepada kita. Itu yang kita pelajari dari firman Tuhan ini. Dan dalam prakteknya, maka persembahan-persembahan itu ada, katakanlah, persembahan ketika ada kebaktian, persembahan syukur, persembahan khusus, dan perpuluhan. Setidaknya ini yang masih kita lakukan sampai hari ini. Minggu depan kita akan merenungkan tentang perpuluhan sebelum kita selesaikan sesi-sesi persembahan ini. Saudara, dari sana kita bisa menyimpulkan bahwa yang kita lakukan hari ini memang sesuai dengan perintah Tuhan. Caranya yang berbeda, tetapi inti, esensi dari persembahan tetap sama. Lalu mengapa kita memberikan persembahan? Setidaknya ada 4 hal yang kita bisa ambil sebagai satu pelajaran dan refleksi bagi kita mengenai persembahan. Mengapa kita memberi persembahan? Yang pertama, itu adalah kewajiban kita. Sudah saya jelaskan, mulai dari kejadian setelah manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, seterusnya bangsa Israel, sampai zaman Tuhan Yesus tetap ada, sampai hari ini ada, karena umat Tuhan memperhatikan itu sebagai kewajiban. Maka kita melakukan itu. Saudara, sederhananya, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita sudah dikenyangkan secara jiwa dan hati. Dipuaskan lapar dan haus kita dari firman Tuhan yang diberitakan. Maka sebagai bentuk kewajiban, kita boleh menghargai dan menghormati pemberitaan sabda Tuhan. Dan itu adalah bagian dari kewajiban kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memberikan persembahan sebagai bentuk penyembahan dan penghormatan kita kepada firman dan kepada Allah. Itu yang kedua. Saudara, di dalam sistem monarki, sistem kerajaan, kalau ada seseorang datang menghadap raja, dia tidak boleh datang dengan tangan kosong. Dia harus membawa sesuatu. Itu sebab ketika anak-anak Yakub ingin pergi kembali ke Mesir untuk menghadap, waktu itu adalah Yusuf, bapaknya bilang, bawalah sesuatu untuk menghadap. Bapak dari Saul, bapak dari Daud juga, ketika Saul memanggil Daud untuk menghadap dia, juga bapaknya yaitu Isai meminta supaya mereka membawa sesuatu. Tidak boleh dengan tangan hampa. Karena mereka sedang datang kepada sosok yang lebih tinggi, sosok yang dihormati, sosok yang punya otoritas. Nah, itu kan sistem dunia. Lebih-lebih saya dan saudara, sebagai bagian dari anggota kerajaan Allah, maka ketika kita mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, respon kita sebaliknya adalah memberikan persembahan. Itu adalah wujud dari kita menghormati Tuhan kita, tetapi juga selain itu sebagai bentuk penyembahan kita kepada Tuhan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita beri persembahan? Karena persembahan itu mengingatkan kita akan kasih dan pengampunan melalui persembahan di kayu salib. Saudara,
tiap kali saudara memberikan persembahan, ingatlah bahwa Tuhan telah dahulu memberikan persembahan yang terbaik untuk saya dan saudara. Sehingga kalau hanya masalah uang, masalah persembahan, itu terlalu kecil untuk kita beri kepada Tuhan. Dan kita akan berikan itu dengan segenap hati. Karena Tuhan telah mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Tuhan memberi persembahan yang terbaik di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Itu yang Ibrani pasal 10 ayat 11 katakan kepada kita tadi. Karena persembahan telah diberikan oleh Tuhan, maka kita tidak perlu lagi bawa persembahan binatang atau hewan kepada Tuhan. Melainkan hakikat dari persembahan itu kita beri dengan cara yang seperti saya katakan tadi. Lalu yang keempat, selain mengingat kasih dan pengampunan Tuhan, yang keempat, kita beri persembahan untuk mendukung pelayanan. Ini penting. Saudara bayangkan, gereja-gereja yang tidak punya tempat ibadah secara permanen, lalu harus menyewa tempat, mengontrak tempat. Dari mana uang untuk membayar kontrakan? Kalau itu bukan datang dari jemaat, dari umat Tuhan yang beribadah di situ. Lalu juga bagaimana kelangsungan pelayanan bisa terjadi kalau tidak ada support, tidak ada persembahan dari umat Tuhan. Tuhan Yesus dan tim melayani, ada juga dukungan finansial kepada mereka. Tadi saya sudah bilang, Yudas adalah bendahara dari pelayanan itu. Dan Tuhan mau ajar itu kepada gereja supaya gereja terus melakukan. Karena kita tidak mendapat dukungan dari orang lain, dari pihak lain untuk mendukung pelayanan dan ibadah-ibadah kita. Tetapi dari kita sendiri. Sehingga minggu lalu kita belajar untuk pelayanan seperti ini, maka persembahan-persembahan seperti ini pula dari kita, oleh kita, dan kepada kita, untuk kita. Itu jelas. Karena tidak mungkin pelayanan bisa berjalan maksimal tanpa ada support, tanpa ada kekuatan dan kekompakan, khususnya dalam bagian persembahan ini. Mungkin ini menjadi sensitif bagi kita. Tetapi saudara bisa perhatikan, berapa banyak hamba Tuhan yang memberikan khotbah tentang persembahan. Tetapi landasannya harus jelas. Sehingga persembahan itu tidak hanya sekedar diberikan, tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Gereja yang dalam hal ini menjadi penanggung jawab dan penyelenggara dari persembahan-persembahan yang diberikan, harus betul-betul mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan dan di hadapan umat. Tidak boleh sembarang dan sembarangan menggunakan persembahan. Tetapi itu bagian lain. Kita tidak sedang membahas tentang tanggung jawab gereja. Tetapi sekarang kita sedang membahas mengapa kita memberikan persembahan. Jadi jelas saudara, bayangkan, katakanlah kita ini, kalau tidak ada tempat ibadah, kita mau ibadah di mana? Berapa kuat kita ibadah di luar, tidak ada gedung, tidak ada tempat. Tapi saudara jangan salah paham dengan ini, tidak. Karena kita sudah belajar, kita bisa bertahan sampai hari ini. Karena ada kekompakan, persatuan di dalam tubuh Tuhan, di dalam gereja. Dan kita sama-sama untuk menghidupi prinsip-prinsip dari bagaimana kita memberikan persembahan dalam ibadah-ibadah kepada pelayanan yang ada.
Itu jelas kepada kita. Sehingga kita tidak sekedar memberikan persembahan. Mungkin ada di tempat tertentu ketika memberi persembahan, jemaatnya beri persembahan, uangnya dipakai tidak tahu kemana. Tetapi sekalipun begitu, khusus untuk persembahan, di mana kita beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, maka wajib bagi kita untuk memberikan persembahan. Karena kita sudah mendengar firman, menikmati ibadah, kita diberkati secara rohani, maka kita membalasnya dalam tanda petik dengan persembahan. Oh, ini sistem jual beli ya? Bukan begitu maksudnya. Karena persembahan yang kita beri tidak ada artinya dengan apa yang diberikan secara rohani oleh Tuhan kepada kita melalui pelayanan yang ada. Tapi setidaknya kita punya tanggung jawab untuk memberikan persembahan. Lalu ketika memberikan persembahan, ini yang hati-hati juga. Dan kita camkan dan kita perhatikan baik-baik. Kalau mungkin betul-betul kita tidak punya, jangan paksa. Jangan pinjam ke orang lain untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, masa kita memberi persembahan kepada Tuhan atas dasar pinjaman? Tuhan tidak kehendaki yang begitu. Kalau tidak ada, ya sudah tidak ada. Jangan paksakan. Tetapi kalau ada, jangan juga mengeratkan hatinya, mengeratkan tangannya, tidak mau mengambil persembahan dari dalam dompet untuk beri kepada Tuhan. Saudara, kalau soal berkat secara finansial itu dari Tuhan terlalu ajaib. Apa yang kita punya hari ini? Pekerjaankah? Usahakah? Kalau Tuhan mau ambil aja terlalu kecil. Terlalu kecil. Seketika bisa lenyap. Bisa hilang semua itu. Maka kalau kita diberkati oleh Tuhan secara finansial, maka mari juga punya kesadaran untuk membantu dan membagikan itu di dalam tanggung jawab yang Tuhan beri melalui gereja. Pengalaman-pengalaman di masa lalu membuktikan demikian kepada kita. Ada orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan usaha. Tiba-tiba hasil yang dia dapat hilang seketika. Kenapa bisa hilang? Bisa jadi kehilangan-kehilangan itu disebabkan, katakanlah, kecelakaan, sakit, penyakit, pada akhirnya uang yang dia kumpulin lenyap, hilang, tidak tahu kemana. Cara Tuhan terlalu banyak untuk membuat kita sadar bahwa tidak ada apanya yang kita punya ini. Tidak ada apanya. Dan kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Juga tidak bisa menjadi pelit, tidak bisa menjadi kikir, karena kita sudah mempunyai banyak hal dari Tuhan kepada kita. Tidak bisa. Tuhan memberikan secara finansial, maka itu pula kita perlu untuk menjadi berkat bagi kelangsungan pelayanan dan bagi orang lain. Firman Tuhan jelas mengajar kepada kita. Lebih diberkati orang yang memberi daripada orang yang selalu menerima mental peminta-minta. Rumus Tuhan jelas. Makin memberi bukan makin miskin. Justru orang yang memberi sadar bahwa berkat itu dari Tuhan, maka Tuhan terus membuka berkatnya untuk orang seperti itu. Tetapi ketika kita mulai menghitung, kalau saya kasih seperti ini, wah nanti saya gimana ya? Maka jadilah sesuai dengan yang dipikir. Tidak ada berkat yang Tuhan buka selain yang kita pikir. Tetapi cara Tuhan untuk mencukupkan dan menghidupi umatnya itu terlalu ajaib. Dan sampai hari ini kita masih ada dan Tuhan pimpin. Dan Tuhan pimpin kita. Jadi jelas, dalam konteks seperti ini, persembahan yang kita beri kepada Tuhan harus betul-betul
adalah persembahan seperti yang tadi di awal kita bahas, persembahan yang terbaik. Saudara, kita bisa belajar kalau untuk beli rokok uangnya banyak. Sekarang beli rokok satu bungkus Surya 12 itu 25.000 mungkin, kurang lebih. Jalan-jalan tanpa tujuan, menghabiskan uang ratusan ribu, bisa. Kemudian duduk-duduk dengan teman, nongki-nongki. Lalu di situ ada air putih yang bikin bodoh, ada rokok, dan mengeluarkan duit ratusan ribu, bisa kita lakukan. Waktu datang kepada Tuhan, sudah dikenyangkan oleh firman Tuhan, hati menjadi damai, terpuaskan sisi rohaninya, mulai keluar uang 2.000, 1.000, yang lusuh lagi. Dari mana konsep itu? Untuk Tuhan kita seperti itu, hitung-hitungan. Giliran untuk hal yang tidak terlalu penting untuk Tuhan dan untuk pelayanan dan untuk perkembangan dari perluasan kerajaan Allah, nah kita hitung-hitung akan hal itu. Maka pemikiran seperti ini pula akan terus terbawa dan pada akhirnya betul. Apa yang kita pikir, apa yang kita hitung-hitungkan sama Tuhan, itu yang akan terjadi kepada kita. Jelas firman Tuhan katakan kepada kita, tidak ada orang yang miskin karena memberi. Tidak ada orang yang kekurangan karena memberikan persembahan. Tidak ada. Jadi kita belajar dari sana. Bukan berarti ketika kita memberikan persembahan Tuhan, ingat ya, saya ada memberikan 100.000, balas 10 kali lipat. Oh, jangan hitung-hitung begitu. Kita memberi persembahan bukan supaya Tuhan balas, supaya Tuhan perhitungkan nanti Tuhan kasih lebih banyak. Kok kita pakai matematika sama Tuhan? Kita memberi karena Tuhan sudah memberi kepada kita. Kita mempersembahkan karena Tuhan sudah memberikan persembahan terbaik untuk kita. Dan yang keempat tadi jangan lupa, itu sebagai kewajiban kita. Tanda penyembahan penghormatan kita kepada Allah. Mengingat akan kasih dan pengampunan yang Tuhan beri. Dan yang keempat, untuk mendukung pelayanan yang ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, menutup khotbah ini, saya beri satu quote untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk Allah, karena Allah telah persembahkan yang terbaik untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk Allah, karena Allah telah persembahkan yang terbaik untuk kita. Itu jelas. Yesus adalah persembahan yang terbaik untuk kita. Dengan demikian, kita pulang dengan sukacita. Setelah ini pun, kita mempersembahkan dengan sukacita dan dengan berkat yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan berkati kita. Amin.